Ya, izinkan saya menanggapi hal tersebut ya. Sebenarnya kalau kami, khususnya kami tim advokasi ini udah tidak kaget lagi sebenarnya, karena kekagetan kami itu sudah kami ketahui setelah putusannya Bang Long kemarin. Kami mendapatkan kabar dari keluarga, dari terdakwa juga langsung, ya kan, bahkan kami sudah konfirmasi dengan berbagai macam foto, ya kan, bahwasanya ada orang yang meminta mereka untuk mengakui perbuatan itu supaya proses ini cepat dan mereka bisa keluar dengan sama-sama nanti dengan terdakwa yang lainnya. Nah, disitulah kemarin kita sempat juga berdiskusi dengan mereka, ya kita kembalikan kepada mereka bahwasanya selama ini kami masih yakin mereka tidak bersalah dan tidak pernah melakukan apa-apa, ya kan. Tapi ya karena faktor-faktor mungkin yang mereka tidak bisa hindarin, seperti mereka dibenturkan dengan keinginan bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak, sehingga merubah tadinya keberanian mereka menjadi sesuatu yang ya kita lihat sendiri tadi di persidangan, ya. Dan itu pun kita bisa melihat sendiri bagaimana perasaan mereka mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi hari ini kita mendengar mereka mengakui perbuatan yang mereka tidak lakukan perbuatan itu. Sampai mereka sendiri bingung, mereka melakukan apa, ditanya sama hakim, apa yang kau lakukan, katanya kan gitu kan, apa segala macam, ya kan, sampai mereka harus meneteskan air mata setelah persidangan itu. Inilah buktinya. Intinya hari ini sejarah akan mencatat bagaimana keadilan di Pengadilan Negeri Batam itu dibuat, dan kami percaya balasan daripada Tuhan itu akan datang pada waktunya. Dan berhati-hatilah kita yang mempermainkan sesuatu yang kita ketahui bahwasanya itu sudah tidak benar. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja siapa yang lebih duluan nanti. Itu aja mungkin dari saya terkait pengakuan hari ini. Ada mereka pengakuan itu. Mungkin terkait persidangan, jalannya persidangan hari ini kami serahkan kepada rekan kami. Tapi benar Bang, kecewa Bang dengan pengakuan mereka yang tiba-tiba itu Bang? Ya kalau kami kecewa, kami dari awal dari itu kami langsung jumpain mereka, kami sampaikan bahwasannya ya kalau kami secara pribadi sudah dari awal kita komitmen bahwasanya kami akan terus memperjuangkan sampai kemanapun kalian ingin membuktikan diri kalian tidak bersalah. Sampai kita mau nanti setelah putusan kita harus bandingkah, kita harus kasasikah, kami siap mendampingi kalian sampai kita dapatkan kebenaran bahwasanya kalian memang tidak bersalah. Walaupun kami sudah sampaikan, walaupun hanya tinggal satu orang nantinya yang bertahan di titik itu. Tapi ternyata sampai hari ini satu orang pun tidak ada yang bertahan pada titik itu sih yang sangat penyesalan. Makanya untuk terdakwa lainnya mungkin tidak meminta bebas, minta keringanan karena mereka mengakui ya Bang dari awal. Ya. Mungkin nyampaikan terkait dengan itu, kami sebenarnya tim pengacara dari awal, baik dari kepolisian kami juga sudah mendampingi maupun di persidangan. Kami dari awal dengan para terdakwa kami sebenarnya bersikap fair sebenarnya. Mana yang melakukan oke, siapa yang melakukan tak, yang tidak melakukan siapa. Makanya ada 8 terdakwa yang konsisten sampai sekarang. Jadi berdasarkan keterangan mereka itulah kami mengajukan upaya pembelaan, mengajukan pledoi. Jadi pembelaan maupun pledoi yang kami ajukan bukanlah pledoi yang membabi buta gitu, tapi berdasarkan daripada keterangan terdakwa yang tidak melakukan, dan kami rasa diperkuat dengan alat-alat bukti lainnya. Tapi ternyata hari ini ada suatu hal yang mungkin jarang terjadi di peradilan manapun. Terdakwa tiba-tiba yang dari awal sangat konsisten, dari BAP di kepolisian konsisten, mengatakan tidak ada melakukan perbuatan yang disangkakan maupun didakwakan, dan di persidangan juga mereka dari awal sangat tegas menjawab setiap tanya hakim, ada kamu melakukan? Tidak ada. Ada kamu melakukan? Tidak ada. Tetapi di akhir persidangan ini menuju kepada putusan, para terdakwa yang ke-8 yang kami dampingi yang tidak ada melakukan itu, yang dari awal konsisten tiba-tiba berdiri dan mengatakan mereka mengakui melakukan perbuatan, dan bahkan mereka tidak mengatakan apa yang dilakukan mereka, cuma hanya mengakui dan sebagainya. Justru ini menjadi pertanyaan besar bagi kita dan bagi publik dan bagi setiap insan yang mengikuti persidangan di PN Batam. Ada apa? Mengapa seperti ini gitu. Tapi kami dari tim pengacara selalu berdiri di atas fakta dan kebenaran gitu. Dan pengadilan diciptakan sebagai ruang untuk mencari keadilan. Kiranya nantinya hakim juga sesuai dengan harapan dan cita-cita kami memberikan keadilan gitu.
ya bukan hanya mengejar terkait dengan pengakuannya, tapi apakah pengakuan tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain seperti yang kami buat dalam pledoi tadi gitu. Mudah-mudahan ya perjuangan hari ini, perjuangan masyarakat Kempang juga dan mereka juga ya mereka sudah 6 bulan, mungkin ya ketahanan mereka di dalam itu mungkin sudah agak sedikit berkurang, ingin berjumpa keluarga, tapi keterangan mereka itu patut nanti dipertimbangkan oleh hakim kenapa bisa berbeda dari awal sampai di akhir ini. Mudah-mudahan ya hakim memiliki sedikit naluri jiwa ketuhanan lah untuk memberikan keadilan kan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saya menambahkan ya, kalau tadi pertanyaannya apakah tim penasihat hukum kecewa, ya pasti kecewa gitu loh. Tapi balik lagi, kami di sini hanya penasihat hukum gitu loh. Yang mengalami itu mungkin mereka yang di dalam ya, teman-teman yang di dalam. Tapi kita lihat sendiri juga di persidangan tadi, dengan alasan dari KUHP 182 ayat 2 itu, majelis hakim akan membuka sekali lagi untuk pemeriksaan ya, untuk pemeriksaan saksinya. Tapi ternyata setelah teman-teman yang 8 orang yang kami dampingi tidak pernah mengakui dan tadi mengakui, akhirnya tidak juga dijalankan oleh majelis hakim. Memang itu benar wewenang daripada dia, KUHP mengatur itu gitu loh. Tapi kalau memang kita mau fair, kenapa tidak dijalankan saja? Itu pertanyaan juga kan bagi kami. Kalau ditanya kecewa, sungguh sangat kecewa dan presiden buruk sih menurut kami persidangan hari ini gitu loh. Dan kita juga telah disampaikan juga memang dari hari Rabu setelah Bang Long dinyatakan mendapatkan vonis, kami langsung kok ke rutan bertemu dengan teman-teman. Dan memang di sana mereka sudah mendapatkan gitu loh. Mungkin bisa kita bilang itu adalah kayak tawar-menawar ya, tawar-menawar gitu. Masukan mungkin masukannya tepat atau tidak. Iya, dan beberapa hari setelah itu keluarga juga dikumpulkan dan bertemu dan memang disampaikan oleh para penguasa itu terhadap kondisinya. Nah, kami sebagai penasihat hukum sejauh ini kami telah menjalankan tugas kami sebagaimana mestinya tugas kami. Semuanya tergantung kepada majelis. Walaupun pada akhirnya keputusan itu tidak sesuai apa yang kami inginkan, itu tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Itu saja sih.